Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Baik, kita akan kembali bersama-sama sore hari ini datang kepada Tuhan untuk kita bersama-sama menaikkan syukur di mana Tuhan yang sudah memberikan pemeliharaan atas kita semuanya. Tuhan yang sudah memberkati kita sepanjang minggu ini dengan hal-hal yang luar biasa. Kita diberikan kesehatan yang baik, dicukupkan segala sesuatunya di dalam hidup ini. Kita akan bersama-sama datang terlebih dahulu di dalam doa. Kita mau bersama-sama pejamkan mata kita. Bapa di surga, sore hari ini kami kembali bersama-sama datang dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan yang sudah menolong, Tuhan yang sudah memberkati akan keberadaan kami semuanya di sepanjang minggu ini. Dengan hal-hal yang luar biasa, Tuhan, kesehatan, kekuatan, bahkan berkat-berkat jasmani yang Tuhan curahkan. Oleh karena itu Tuhan, pada sore hari ini kami bersama-sama datang merendahkan hati di hadapan-Mu. Kami mau meletakkan seluruh Tuhan beban hidup kami kepadamu pada malam sore hari ini. Kami merindukan supaya Tuhan hadir kembali di tengah-tengah kami. Hadir di dalam setiap hati kami Tuhan. Biar kami ketika kami boleh bersama-sama berhimpun, kami merendahkan hati di hadapan-Mu. Tuhan, kuasa hadirat-Mu turun atas gereja-Mu. Tuhan yang akan menjamah, melawat akan setiap pribadi kami sore hari ini. Kami yang datang dengan beban berat Tuhan, kami yang datang dengan segala pergumulan. Kami percaya Tuhan yang mampu memberikan kelegaan atas kami. Terima kasih Tuhan. Biar setiap pujian yang kami boleh naikkan bersama-sama pada sore hari ini Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu. Boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau yang memimpin untuk ibadah sore hari ini. Hingga selesainya nanti, di dalam nama Yesus kami berdoa. Baik, kita mau angkat pujian kita yang pertama. Kita mau katakan bersama-sama, sungguh besar setiamu nyata di sepanjang hidupku. Sungguh besar setiamu nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Mari bersama-sama katakan, tiada yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Mari bersama-sama kita katakan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari kita sekali lagi bersama-sama mau katakan, tiada kata yang bisa. Tiada kata
tak yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan mari sekali lagi ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Mari sekali lagi ku tinggikan namamu Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran selamanya. Oh, ku tinggikan namamu, ku agungkan namamu Tuhan, kami memujimu. Oh, hanya Engkau, kami meninggikanmu Tuhan, kami mengagungkan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu, untuk anugerah-Mu Tuhan. Haleluya. Kami mengundang hadirat-Mu. Engkau hadir tengah-tengah kami pada sore hari ini Tuhan. Kami merindukan-Mu. Terima kasih. Angkat suaramu, tinggikan nama Tuhan. Haleluya. Ya Rabbalama Yasu. Oh, ini penyembahan kami, ini Tuhan. Haleluya. Hadirat-Mu turun di tempat ini. Terima kasih. Ya Rama Yesus.
namamu. Haleluya, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Mari angkat suara kita di hadapan Tuhan pada sore hari ini. Ku menyembah dalam roh dan mari sekali katakan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran. Sekali lagi, dalam roh dan kebenaran selamanya. Biar malam hari ini Tuhan kami terus membawa pujian yang terbaik di hadapan-Mu. Kami membawa seluruh hidup kami di hadapan Tuhan, memberikan yang terbaik melalui waktu dan hidup kami di hadapan-Mu pada sore hari ini. Biar Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Kami sungguh merindukan akan lawatan-Mu. Kami percaya Tuhan, ketika hadirat-Mu ada di tempat ini, kami boleh merasakan jamahan-Mu Tuhan. Dan kami boleh mengalami kekuatan yang baru di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita mengangkat pujian kita yang selanjutnya. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Katakan pengorbanan di Kalvari sungguh berharga. Kau tebus dosaku, terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku sujud dan berterima. Sekali lagi, terpujilah Tuhan Yesus. Biar namamu ditinggikan di atas segala-galanya Tuhan. Dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Mari sekali lagi bersama-sama, kasih Tuhan. Kasih Tuhan tak bersyarat, tak seperti cinta yang ada di dunia, selalu memberi yang terbaik, yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian.
sekali lagi, terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Mari saudaraku, sekali lagi bersama-sama kita mau katakan kasih Tuhan. Benar Tuhan, kasih-Mu sungguh mulia. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, Kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima. Mari sekali lagi, terpujilah, terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima. Biar jemaat Tuhan saja yang katakan terpujilah. Biar nama-Mu yang kami puji dan kami tinggikan malam hari ini Tuhan. Biar kami bersama-sama meninggikan nama-Mu melalui dari dalam lubuk hati kami yang terdalam. Kami benar-benar mau memberikan yang terbaik melalui hidup kami malam hari ini Tuhan. Terpujilah, terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima. Mari lebih lagi katakan terpujilah, terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Salib-Mu kemenanganku, kemenanganku. Tuhan, kesembuhanku. Oh salib-Mu, salib-Mu. Mari bersama-sama, kemenanganku, kemenanganku. Kesembuhanku, kesembuhanku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian.
dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Oh, terpujilah namamu, ditinggikan Yesus, namamu Tuhan, diagungkan. Kaulah kemenangan kami. Oh, bilur-Mu Tuhan memberikan kekuatan, bilur-Mu Tuhan yang memberi kemenangan, salib-Mu Tuhan. Sikiarana namanya raraso, Yesus Tuhan yang kami agungkan, namamu besar, namamu mulia. Oh, sakararabayaso, ini pujian kami, ini mazmur kami Tuhan. Ya Rabba ya Ramasu, haleluya. Kami sujud di hadirat-Mu, kami rindu. Mari angkat suaramu di hadapan Tuhan malam hari ini. Kita mau bersama-sama mengundang hadirat Tuhan di tempat ini. Sikararabayaso, hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan menjamah kami, memberikan kekuatan yang baru. Glory, glory bagi-Mu. Haleluya. Yesus namamu besar, Yesus namamu mulia, Yesus namamu yang kami tinggikan. Haleluya. Oh, terpujilah Tuhan Yesus. Mari angkat suaramu lebih lagi. Kami meninggikan namamu Tuhan. Di atas pujian kami malam hari ini. Dari dalam lubuk Hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Biar melalui pujian ini Tuhan kami boleh menerima kekuatan yang baru. Melalui pujian yang setiap kami naikkan Tuhan, kami boleh mengalami terobosan bersama dengan Engkau. Terima kasih untuk malam hari ini Tuhan. Kami mau terus belajar untuk lebih dekat lagi kepadamu. Meskipun ada banyak badai pergumulan, meskipun ada hal-hal yang seringkali tidak kami mengerti Tuhan dalam hidup ini. Kadang Kau izinkan kami dalam keterpurukan. Kadang Kau izinkan kami boleh berada di lembah kelam Tuhan. Kami terbelit dengan hal-hal yang tidak kami mengerti. Tapi kami percaya satu hal, bahwa Tuhan yang terus menopang dan memberikan kekuatan dalam hidup kami.
Oleh karena itu Tuhan, kami mau terus belajar untuk lebih dekat kepadamu. Untuk kami terus boleh mengandalkan Tuhan di dalam setiap langkah hidup kami. Dan malam hari ini kami mau terus berserah Tuhan. Sepenuhnya kami mau mengandalkan Engkau Tuhan. Karena kami percaya ketika kami ada Tuhan di dalam setiap hidup kami. Kami tidak akan pernah terperosok. Tapi kami boleh mengalami terobosan yang baru. Kami boleh mengalami kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Katakan tiada pernah sedetik pun, tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau-lah yang disembah. Yesus, Engkau Juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Melalui pujian ini Tuhan mau mengatakan, walaupun ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, namun perlindungan Tuhan itu selalu nyata di dalam setiap hidup kita masing-masing. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Tuhan tidak pernah jauh daripada hidup kita sedetik pun. Karena Tuhan yang kita ikuti adalah Juru Selamat. Amen. Yang mulia dan sempurna. Yang selalu menopang dan memberikan kekuatan untuk hidup kita masing-masing. Kami berterima kasih Tuhan buat malam hari ini. Melalui pujian ini Tuhan, kami beroleh kekuatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Mari kita mau angkat sekali lagi bersama-sama pujian ini dengan kesungguhan dari hati kita masing-masing. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau-lah yang disembah. Mari bersama-sama. Yesus, Engkau Juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku.
selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus Engkau, Yesus Engkau juru selamatku, dalam janjimu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu, besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu, besar setiamu Tuhan di hidupku. Kami mengucapkan syukur untuk malam hari ini Tuhan, karena Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami. Tuhan yang sudah menjamah akan setiap kami yang hadir pada malam hari ini, sehingga Tuhan kami boleh mengalami kelegaan. Terima kasih Tuhan, dan tiba saatnya di malam hari ini kami mau memberikan korban syukur yang terbaik melalui Tuhan keuangan kami. Tuhan, kami berdoa untuk jemaat-Mu yang hadir pada malam hari ini. Biar kiranya Tuhan berkat-Mu semakin tercurah melimpah berkali-kali lipat atas kami semuanya. Sehingga Tuhan kami boleh mengalami hari-hari yang baik, hari-hari yang dipenuhi dengan kelimpahan. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati untuk petugas yang menjalankan kantong pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di. Mari sekali lagi, Yesus Engkau, Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Mari malam hari ini saya mau mengajak untuk kita semuanya lebih lagi untuk mempersiapkan hati kita masing-masing datang kepada Tuhan. Kita tahu satu hal, ketika kami mencari damai, ketika kita mencari sesuatu yang indah hanya di dalam Tuhan, kebahagiaan yang datang daripada dunia ini adalah kebahagiaan yang semu. Tapi yang datang daripada Tuhan adalah kekal untuk selama-lamanya. Mari kita mau angkat pujian ini bersama-sama. Kalaku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalaku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku.
Hanya Yesus jawaban hidupku. Mari sekali lagi, kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Mari bersama-sama. Bersama Dia hatiku tenang, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Mari kita mau bersama-sama bangkit berdiri bersama Dia. Hatiku tenang, walau hidup dalam gelap. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Mari sekali lagi dengan imanmu katakan, bersama Dia. Bersama Dia. Saya serahkan kepada Pak Arif. Walau dalam lembah kekelaman, bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus. Hanya Yesus jawaban hidupku. Benarlah apa yang dikatakan oleh pujian yang kami persembahkan kepada Tuhan. Hanya di dalam Yesus kami memperoleh ketenangan. Hanya Yesus yang memberikan jawaban dalam hati kami. Itulah sebabnya Tuhan, sore hari ini kami bersama-sama berhimpun. Bersama-sama kami berkumpul memuji mempermuliakan nama Tuhan. Karena disitulah kami mengalami damai. Kami mengalami sukacita yang ilahi. Sehingga di dalam semua persoalan, di dalam semua pergumulan yang kerap kali kami pertanyakan, kami pasti akan memperoleh jawaban yang sempurna yang daripada Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, sekarang kami mau bersama-sama duduk diam. Kami mau mendengar suara kebenaran perkataan firman-Mu. Kami mohon Tuhan, berbicaralah secara khusus dari hati ke hati, sehingga kami sungguh bisa memahami dan mengerti apa yang Tuhan inginkan. Terima kasih Bapa di surga, dengan kuasa urapan baru dari Roh Kudus yang turun bekerja menaungi kami. Kami siap untuk menerima anugerah firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Kita semua yang siap diberkati oleh Tuhan bersama-sama berkata, amin.
Puji Tuhan, dipersilahkan duduk. Shalom. Bapak Ibu, minggu yang lalu kita sudah berbicara tentang Yohanes pasal yang ke-15 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-17. Ya, dengan tema minggu yang lalu menyukakan hati Tuhan. Nah, hari ini kita akan berbicara tentang ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-25 dengan judul perikop Dunia Membenci Yesus dan Murid-muridnya. Ya, kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah ikut Tuhan kadang-kadang kita bingung, ya. Kenapa bingung? Karena kita melihat tahu-tahu orang yang dulu baik dengan kita tahu-tahu menjadi musuh. Orang yang dulu mungkin sahabat tiba-tiba menunjukkan satu sikap yang tidak senang. Nah, ini yang seringkali menjadi satu pertanyaan dan menjadi sebuah kebimbangan atau kebingungan, sehingga kadang-kadang orang yang tidak kuat akhirnya memilih tidak mau ikut Tuhan. Nah, kita akan bersama-sama belajar memahami mengapa Tuhan itu mengajarkan kasih meskipun kita ini dibenci atau dimusuhi oleh orang lain. Ya, hari ini saya memberikan tema turut merasakan penderitaan Kristus. Ya, saudara bisa melihat gambarnya adalah Yesus yang sedang dicerca oleh orang-orang Farisi atau juga mungkin ahli Taurat. Ya, mereka tidak peduli dengan keadaan Yesus yang hari itu sudah babak belur. Di situ kita bisa melihat bahwa mereka kelihatan benci sekali. Nah, firman Tuhan kita akan baca bersama-sama dalam Kolose 1 ayat yang ke-24, kemudian 2 Timotius 3 ayat 12 sampai dengan ayat 14. Ya, terlebih dahulu kita baca bersama-sama Kolose 1 ayat 24. 2, 3. Sekarang aku bersukacita bahwa aku boleh menderita karena kamu, dan mengenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. 2 Timotius 3 ayat 12 sampai 14, saya baca ayat 12, nanti Bapak Ibu ayat 13 dan 14 bersama-sama. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Bersama-sama. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Amin. Nah, Bapak Ibu, di awal tadi dalam Kolose 1 ayat 24, Rasul Paulus mencoba menyampaikan kepada jemaat. Ya, sekali lagi perkataannya, sekarang aku bersukacita bahwa aku boleh menderita karenamu dan mengenapkan dalam dagingku. Ya, sekali lagi, dan mengenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus. Ya, kalau kita mungkin diberi pertanyaan, apakah hari itu waktu Yesus masih hidup, dia kurang menderita? Saya berkata penderitaannya sudah cukup. Tapi kenapa Rasul Paulus berkata bahwa dia mengenapkan? Kalau dalam pengertian bahasa yang lain sebenarnya ayat ini berkata demikian. Sekarang aku bersukacita bahwa aku boleh menderita karenamu dan merasakan dalam dagingku. Ya, bukan mengenapkan tetapi merasakan. Merasakan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Ya, dalam sebuah pemahaman Rasul Paulus hari itu mencoba mengatakan kepada sidang jemaat, aku hari ini senang menjadi pengikut Kristus, aku bisa memberitakan Injil, selain itu aku juga bisa merasakan di dalam dagingku bagaimana Kristus Yesus itu menderita untuk jemaat, kira-kira seperti itu. Jadi kalau kita mau bersama-sama mungkin melihat diri kita, melihat hidup kita, kalau kita diberi pertanyaan, kita sebagai manusia yang hari ini belum sempurna,
Kerap nggak kita menyusahkan hati Tuhan? Kan sering. Nah, ini yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Merasakan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Jadi Tuhan itu mengalami atau merasakan kepedihan, merasakan keprihatinan, kenapa umat kok sedemikian dalam tanda kutip nakal. Nah, Paulus hari itu senang dia bisa merasakan. Makanya kenapa malam hari ini saya memberikan tema turut merasakan penderitaan Kristus. Ya, supaya kita sebagai sidang jemaat Tuhan, sebagai orang-orang yang hidup dalam Tuhan, kita juga bisa merasakan. Kalau kita bisa merasakan secara otomatis, hidup kita ini pasti akan semakin hati-hati. Kita nggak mau menyakiti orang lain. Kita kalau mau bicara juga pasti pembicaraan kita ini yang paling tidak terarah, tidak hanya sekedarnya bicara. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian dalam 2 Timotius 3, ini juga perkataannya Rasul Paulus yang tadi kepada sidang jemaat Kolose, kalau ini ditujukan kepada Timotius sebagai gembala. Dikatakan, memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Jadi kalau saudara yang hari ini ikut Tuhan secara sungguh-sungguh, saudara pasti bisa merasakan apa ya, dalam tanda kutip, aniaya yang sedang kau hadapi. Ya, saya banyak mendengar kesaksian, misalkan dulu dari agama seberang, pindah, masuk ke dalam pengajaran Kristus. Wah, dirimu pasti langsung dihujat. Engkau mungkin akan dikata-katai bahwa mulai hari ini, kamu bukan lagi anak ibu atau anak bapak. Kita putus hubungan. Pertanyaannya begini, yang salah itu di mananya? Kita tidak usah berbicara tentang menjadi pengikut siapa. Tetapi rasa percaya, iman itu kan dalam hati. Kenapa orang harus paksa-paksa hati kita, pikiran kita, iman kita untuk harus seperti orang itu? Nah, ini yang seringkali menjadi sebuah kebingungan. Tapi hari itu Rasul Paulus mencoba menyatakan kepada Timotius, kalau di dalam hidupmu ada kesusahan, di dalam hidupmu ada problem-problem yang berat, Paulus mengingatkan, memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Ya, termasuk saya dahulu sebelum jadi gembala, saya tidak pernah membayangkan jadi gembala itu rasanya seperti apa. Tidak pernah. Ya, setahu saya, karena saya hanya menjadi penonton, hanya melihat dulu di luar sana, kalau jadi gembala, oh dihormati. Orang kalau ketemu selalu, Pak Pendeta selamat pagi, siang, dan malam misalkan. Yang kelihatan. Di acara pernikahan, begitu acara foto-foto, pendeta langsung suruh naik dulu. Foto Pak, wah kita enak, terhormat. Tapi begitu merasakan jadi gembala, waduh, saya pernah bilang, iso mati nom. Lah kenapa? Tidak menyangka. Loh, yang dianiaya itu bukan fisik, hati. Ya, mau gini enggak boleh, gitu enggak boleh, ngene ora entuk, ngono ora entuk. Lah terus kudu piye? Lah padahal kalau punya jemaat 1000 kira-kira kan berarti kita harus nuruti 1000 orang. Kumpul dengan si miskin, salah. Kumpul dengan si kaya, salah. Ora kumpul, salah juga. Kan bingung. Makanya maaf, kadang-kadang ya gembala-gembala atau mungkin pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan akhirnya pejaim. Kenapa? Lah bingung kok. Ngono kumpulnya karo iki salah, ngono salah, ngene salah. Akhirnya ora kumpul wong, salah juga. Podo-podo salah,
ora kumpul. Kira-kira gitu. Nah hari itu kenapa Paulus mengatakan ini kepada Timotius? Karena Paulus tahu Timotius lagi tidak tahan. Kemudian Paulus mengingatkan secara khusus di akhir zaman. Ya Anda mungkin bertanya atau mungkin berkata, Pak, ayat ini kan 2000 tahun yang lalu. Kenapa Bapak selalu menyinggung ini akhir zaman? Nah Bapak Ibu perlu ketahui, kelahiran Yesus itu ditulis dalam surat 1 Petrus. Kelahiran Yesus itulah yang disebut dengan zaman akhir atau akhir zaman. Jadi meskipun sudah 2000 tahun, 2000 tahun yang lalu Yesus lahir itu zaman akhir atau akhir zaman. Makanya saya perlu ingatkan kembali, di zaman akhir Paulus juga berkata, sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Mungkin kalau Bapak Ibu baca ayat ini mungkin bingung. Jadi artinya begini, di zaman akhir atau akhir zaman akan muncul yang namanya polarisasi, pengelompokan. Ya diistilahkan kutub selatan, kutub utara. Kutub selatan dengan utara itu tidak bisa ketemu. Jadi otomatis terjadi pengelompokan. Orang yang hobinya ngerumpi, menjelek-jelekan orang, hoax, kabar burung, dan lain sebagainya, dikatakan apa? Mereka menyesatkan. Itu dikelompokkan. Pengelompokan itu otomatis, gak usah diatur. Makanya kan pernah saya memberikan gambar burung. Gambar burung itu di situ tulisannya kira-kira begini. Burung yang sama akan hinggap di ranting yang sama. Burung blekok pasti dengan blekok, gak mungkin blekok dengan perkutut gitu, gak mungkin. Burung golamadin gak mungkin kumpul dengan emprit, gak mungkin. Ya sudah kelompoknya masing-masing. Nah Paulus mencoba menjelaskan kepada Timotius, yang jahat, penipu akan bertambah jahat, mereka menyesatkan. Jadi Bapak Ibu perlu ingat, waktu mereka menyesatkan, diri mereka itu disesatkan. Jadi makanya hati-hati kalau kita ini suka bikin hoax yang gak karu-karuan, sekelompok di luar sana itu disesatkan. Tapi orang yang ngomong itu juga akhirnya disesatkan. Kenapa? Tidak mungkin balik. Jadi waktu itu Rasul Paulus berkata kepada Timotius, nggak masalah. Biarkan saja. Yesus memberikan perumpamaan. Benih gandum atau pohon gandum, waktu bertumbuh akan muncul yang namanya ilalang. Tuhan berkata apa? Jangan cabut ilalang itu. Kenapa? Kalau ilalang itu dicabut, kamu ikut tersabut. Biarkan saja, nanti pada waktu panen akan ketahuan. Yang gandum akan menghasilkan buah, yang ilalang cabut menjadi kering bakar. Kira-kira seperti itu. Nah kemudian Rasul Paulus mengingatkan kepada Timotius, mengingatkan kepada kita semuanya. Yuk kita baca bersama-sama ayat 14, 2, 3. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Jadi hari ini Bapak Ibu tugas kita meskipun Anda dibenci, Anda punya masalah, Anda punya problem, Anda dikata-katai, Anda dihujat, Paulus berkata, hendaklah engkau tetap berpegang kepada kebenaran yang telah engkau terima dan yang telah engkau yakini. Jadi artinya apa? Jangan sampai kita ini kendor, jangan sampai kita ini patah semangat, jangan sampai kita undur dari Tuhan. Nah, tujuan daripada firman Tuhan malam hari ini adalah memahami tipu dayanya si jahat. Ya, saya berulang kali menyampaikan seperti ini termasuk kemarin hari Minggu. Ya, dan tetap berpegang pada kebenaran Kristus sehingga kita tetap semangat. Tetap semangat, amin. Ya, jadi meskipun ada persoalan enggak apa-apa, tapi berpegang kepada kebenaran Kristus. Jangan sampai undur.
Nah, kita akan eksposisi dalam Yohanes 15, ya, judul perikopnya adalah dunia membenci Yesus dan murid-muridnya. Ya. Kenapa kita harus merasakan penderitaan Kristus? Dan bagaimana kita ini bisa tetap berpegang kepada kebenaran Kristus meskipun kita dianiaya? Yang pertama Bapak Ibu dalam Injil Yohanes 15 ayat 18 sampai dengan 19. Tolong bacakan. Yohanes 15 ayat 18 dan ayat 19. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Iya. Jadi Bapak Ibu sekarang tahu apa alasannya kenapa kita kok harus disuruh merasakan penderitaan Kristus. Kenapa Rasul Paulus berkata bahwa orang yang beribadah dalam Yesus Kristus akan menderita aniaya. Kenapa? Kenapa kamu dibenci? Hal yang pertama Bapak Ibu, karena kita yang percaya di dalam Yesus Kristus Tuhan, kita sudah dipisahkan dari tata cara dunia. Makanya Bapak Ibu boleh cek, boleh lihat. Seperti kemarin minggu saya sampaikan, Paulus dulu pembunuh, Paulus penghujat, dia rusak, dia biadab. Tapi kenapa tidak ada orang yang kejar-kejar Paulus atau mau membunuh Paulus atau katakanlah menghentikan dari sikap jahatnya? Kenapa? Karena itu dunia. Dan paradoknya ketika Paulus bertobat, dia dikejar-kejar, dia dianiaya. Kadang-kadang kan kita bingung. Nah di sini saya tuliskan ayat 18 dan 19 sebagai kesimpulan. Ya karena kita ini dipisahkan atau ditebus atau dikuduskan oleh kasih Kristus, maka dunia yang berada di bawah kuasa si jahat menjadi cemburu. 1 Yohanes 5 ayat 19 berkata, kita memang berasal dari Allah. Tetapi kita tahu bahwa seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Berada di bawah kontrolnya si jahat. Jadi sewaktu kita dulu berbuat jahat, melakukan tindakan-tindakan jahat, si jahat membiarkan kita. Kenapa membiarkan? Dadi koncone. Makanya lihat, waktu Anda dulu belum bertobat, Anda belum pelayanan, Anda lakukan tindakan yang mungkin dalam tanda kutip amoral, tidak ada yang ngomong. Orang biasa-biasa saja ketemu atau menilai kita. Tapi begitu kita mulai bertobat, kita mulai terjun dalam pelayanan, jadi apapun, mungkin singer, WL, penerima tamu, kolektan, apalagi pengkhotbah atau melayani Tuhan hal-hal yang khusus, orang sudah mulai langsung nyinyir. Kadang-kadang kan kita bingung. Tapi ini rangkumannya, si jahat menjadi cemburu dan berubah menjadi pembenci orang percaya. Nah siapa yang kira-kira bisa diperalat oleh si jahat? Orang yang hidupnya abu-abu. Di gereja kan banyak orang yang hidupnya abu-abu. Memang ke gereja, tapi belum tentu sungguh-sungguh. Nah yang abu-abu itulah yang diketahui oleh setan, oleh iblis, akhirnya dipakai. Makanya firman Tuhan tadi berkata, jikalau dunia membenci kamu, ingatlah, tolong tampilkan. Ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Jadi sebelum kita dibenci, Yesus sudah dibenci terlebih dahulu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tadi yang saya sampaikan di awal. Dulu waktu kita jahat, waktu kita jadi rentenir, waktu kita jadi orang yang mungkin memberikan bunga sekian puluh %, orang baik-baik aja.
biasa. Dulu mungkin kita penjudi, biasa juga. Tapi coba sekarang Anda hari ini jadi anak Tuhan. Ya, kalau kadang-kadang mungkin di tempat-tempat kematian, untuk nahan ngantuk, Anda begadang lelean, Anda iseng-iseng remi, ya main kartu remi, nggak usah totoan, nggak usah pakai duit. Besok ada orang lewat, misalkan yang remi Pak David, nanti komentarnya apa? Kayak lo pengurus gereja itu si remi. Loh, hanya untuk nahan ngantuk. Tapi orang kan tidak mau tahu. Ngerti nih pengurus gereja. Ngertinya sudah khotbah. Ngertinya sudah jadi WL. Tapi dulu, waktu gak jadi siapa-siapa dalam gereja, mabuk, judi, dan sejenisnya, gak apa-apa. Tuhan Yesus sendiri menjelaskan sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilihmu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Di sini ada yang sedang dibenci oleh orang? Ada ya? Ini jawabannya. Jadi Anda bisa maklum. Oh, aku saiki mudeng. Nek wingi kan ra mudeng. Tuhan menjelaskan ini semua. Nah, hari itu yang mengatakan siapa? Tuhan secara langsung. Kemudian sewaktu Yesus sudah mati, murid Tuhan bernama Yohanes menuliskan kembali 1 Yohanes 3 ayat 13 sampai 15, perhatikan. Yuk kita baca bersama-sama ayat 13. 2, 3. Janganlah kamu heran, saudara-saudara, apabila dunia membenci kamu. Tapi kan Anda masih heran kan? Anda masih heran gak kalau dunia membencimu? Kan gumun. Kenapa ya? Dhisik apik banget lho karo aku lho. Apik. Saiki kok ndelok aku kok ndelok macan kaya ndelok singa. Yohanes berkata, ojo gumun. Apa saudara? Ojo gumun. Apabila dunia membenci kamu, ojo gumun. Loh Pak, yang benci itu juga orang Kristen loh. Sudah tak jelaskan. Abu-abu. Abu-abu tahu? Putih ora, ireng ora. Ora ireng, ora putih. Lah kalau abu-abu kan nggak jelas. Nah orang itu bisa diperalat oleh iblis. Nah alasannya kenapa Anda dibenci? Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Makanya pesan Tuhan malam hari ini, meskipun kamu dibenci, meskipun kamu ora disopo, ora diwongke, ora popo, tetap kasih orang-orang yang membencimu. Supaya apa? Supaya Anda berpindah dari dalam maut menuju hidup. Sing kae meh kaya ngono terus, ya ora apa-apa, itu hak masing-masing. Nah, Yesus kemudian Yohanes memberikan perkataan, setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Nah, Anda boleh memilih. Ketika Anda dibenci, ikut membenci, atau ketika Anda dibenci, Anda bisa mengasihi. Pilih yang mana saudara? Halo? Tenane lu. Dibenci tetap mengasihi, dibenci ikut membenci. Nomor 1 apa nomor 2? Nomor 1. Kemarin saya mengajukannya kan susah kan.
Diincer iblis atau jadi alatnya iblis? Nek diincer iblis berarti Anda sudah benar. Tapi kalau jadi alatnya iblis, Anda koncone. Makanya kan kita dilema ya di dunia ini ya, ikut Tuhan kok rasanya angel men. Tapi supaya kita ini bisa sampai ke dalam hidup yang kekal. Makanya hal yang pertama kalau Bapak Ibu merasa teraniaya, Anda hari ini bisa memperoleh jawaban. Oh iya saya ngerti. Ternyata aku sekarang sudah dipisahkan dari tata cara dunia. Memang kita masih di dunia, tapi tata caranya sudah diubah. Kalau dulu kan wong nek apik karo aku iso luwih apik daripada wong kuwi. Tapi nek wong kuwi meng macem-macem karo aku, tak tuku, lu jual gua beli. Nah, kalau di dalam caranya Tuhan enggak gitu. Wong kae macem-macem, aku tetap mengasihi. Wong kuwi ora apik, aku tetap apik. Wong kuwi apik, aku luwih apik. Amin. Ini yang namanya dipisahkan dari tata cara dunia. Makanya kalau kita melakukan hal seperti itu, iblis setan itu kebakaran jenggot, akhirnya apa? Menghasut. Waktu Anda dihasut, waktu Anda mulai terprovokasi, firman Tuhan tadi mengingatkan, tetap berpegang teguh kepada kebenaran yang sudah diajarkan oleh Tuhan. Amin. Ya, jadi ini yang pertama. Kemudian hal yang kedua, kenapa kita dibenci? Kenapa kita kok harus merasakan penderitaan Kristus? Yang kedua, karena kita ini semua dianggap berkualitas. Kalau barang berkualitas kan mesti dicacati terus. Coba maaf ya, kalau Anda dulu pernah ada kan sepeda motor mereknya Jialing. Made in China, regane murah. Zaman dulu mungkin cuma sekitar 8 juta. Modelnya apik. Hari itu mungkin Honda sudah sekitar 15 juta. Orang beli Jialing, seminggu rusak. Jawabannya apa? Lumrah. Barang ecek-ecek. Kan cuma gitu. Tapi coba kalau Honda rusak gimana? Seminggu Honda rusak. Geger semua. Kenapa? Dianggap berkualitas. Ini loh sekarang Toyota Innova Reborn itu sedang dikomplain sama orang. Orangnya itu sedang menuntut kalau tidak keliru berapa ya? Sekian puluh miliar. Gara-garanya orang ini beli Innova Reborn 2 kali. Yang sekali waktu dicek itu untuk spurring balance-nya, ternyata ada perbedaan sekitar 2 derajat kalau nggak salah, perbedaan panjangnya. 2 derajat itu kan sebetulnya nggak berarti. Orang ini kemudian komplain kepada pihak Astra Toyota dan kemudian tidak ditanggapi. Karena tidak dia tanggapi, lapor ke polisi. Dilapor ke polisi baru ditanggapi. Kemudian singkat cerita diperbaiki. Ketika diperbaiki orang ini masih nggak puas. Saya minta yang produk asli Jepang, saya tidak mau yang made in Indonesia. Yang asli Jepang itu 0 derajat, yang ini kurang dari 2 derajat. Nah ternyata datanglah barang yang mirip tapi masih kurang 2 derajat, baru. Ngamuk. Akhirnya maju ke mahkamah Mahkamah Agung atau apa begitu. Diurus. Pihaknya Toyota kalah. Banding. Bapak Ibu bisa bayangkan, cuma beda 2 derajat. Terus kelemahannya apa kalau beda 2 derajat? Ban sisi luarnya itu gampang habis. Tapi bukan langsung 1 minggu habis itu enggak. Mungkin kalau 20.000 kilo mungkin tipis, makan luar lah kira-kira seperti itu. Komplainnya tuh macam-macam Bapak Ibu. Tapi ada produk jongkok yang waktu itu mereknya apa saya lupa.
Nanjak cuma di tanjakan yang paling hanya berapa derajat, tidak kuat. Orang cuma komentarnya apa? Ya lumrah lah, wong barang murah. Jadi kalau Anda dibenci, Anda dicari-cari masalah karena apa? Anda berkualitas. Ya beritahu untuk kanan kirimu, ternyata aku ini berkualitas, makanya dimusuhi. Nah ayatnya Bapak Ibu perhatikan. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu. Seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firmanku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Jadi Tuhan Yesus itu memberikan pengertian kepada para murid. Ingatlah apa yang kukatakan kepadamu, seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya. Kalau tuannya susah, otomatis hamba itu juga ikut susah. Kalau tuannya enak, otomatis hamba itu juga enak juga. Cuma posisi kehambaan itu tidak akan melebihi tuan. Makanya Yesus berkata, jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Perbedaannya di mana Yesus dianiaya bukan hanya hatinya, tubuhnya dianiaya. Kalau kita levelnya karena hamba agak lebih rendah, yang dianiaya hatimu. Tubuhmu keruak enggak? Enggak. Nah kenapa kok Yesus itu dianiaya? Dia berkualitas. Makanya saya tuliskan demikian, tolong. Yesus Kristus adalah pribadi yang berkualitas. Demikian juga pengikut-pengikutnya. Apabila sudah masuk dalam standar kualitas, pasti akan dijadikan pembanding untuk yang lain. Ya di dunia ini kan ada banyak agama yang selalu dijadikan persoalan mesti Kristen. Ngono kok Kristen? Ngono kok Kristen? Yang dipermasalahkan siapa? Tuhannya orang Kristen. Kenapa yang lain nggak pernah dipermasalahkan? Lo kan sama-sama agama, bedanya di mana? Inilah perbedaannya. Kekristenanmu itu berkualitas. Penebusannya mahal. Dengan apa saudara? Darah yang mahal. Bukan dengan emas, bukan dengan perak. Nah hari itu para murid pernah mengalami peristiwa yang seperti itu. Kisah Para Rasul 5 ayat 41, tolong bacakan. Kisah Para Rasul 5 ayat 41. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira, karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Iya, itu kuncinya. Rasul-rasul itu kan hari itu kan ditangkap. Mereka dikatakan tidak boleh memberitakan nama Yesus. Kalau tetap memberitakan nama Yesus, bunuh, kira-kira gitu. Tapi karena pertolongan Tuhan, firman Tuhan berkata rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira. Kenapa kok mereka gembira? Karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Anda kalau sedang menderita gitu kira-kira gembira atau susah? Halo? Kan susah ya, tapi ayat ini kan aneh. Menderita aniaya kok malah wah puji Tuhan. Lah orang kalau ngelihat itu kan wah ki kentir ki mesti. Aneh ya. Mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus, mereka senang. Kenapa senang? Dianggap berkualitas. Jadi kalau besok saudara lagi disakiti, Anda sedang diomongin, digosip, wah semua elek-elek, Anda harus wah puji Tuhan, haleluya, aku berkualitas. Kira-kira bisa gitu enggak ya? Apa malah Jojo malah Dewi golek kanca jengjeng tak critane ya aku iku kurang apa ya nah besok temannya yang diajak
rasan gitu langsung jawab. Berarti kue berkualitas, kue diperhatike, kue berarti top, kira-kira gitu. Akhirnya apa ya, semangat. Tapi kalau Anda jadi bumbu, lah yo wong kae iki memang tak iling-iling, nek karung ini mesti ngono. Nah, itu salah. Di sini sudah tidak ada lagi ya. Amin. Nah, ini yang kedua, dianggap berkualitas. Dan yang terakhir ini yang menjadi satu pengertian untuk kita semua sehingga kita tidak pernah kendor. Kenapa kita harus merasakan penderitaan Kristus? Kenapa engkau harus dibenci? Karena mereka itu tidak menyukai kebenaran. Ya, ini kan lagi ramai dulu. Pertamina korupsi 1 kuadrat triliun, 1000 triliun. Wih, wakir minta ampun. Dewi miliar ya kan pernah ndelok ta? Iki 1000 triliun. 1000 triliun itu nolnya mbuh pira ora mudeng aku. Nah, kemudian muncul orang-orang yang katanya tahu, misalkan contoh kayak Ahok tuh. Mulai cerita. Yang diceritani ada yang senang, ada yang ngamuk. Yang ngamuk apa? Ya orang-orang yang mungkin juga menikmati. Kenapa mereka ngamuk? Terbongkar. Sama, mereka pembenci-pembencimu. Kenapa mereka marah kepada dirimu yang sedang tidak melakukan apapun? Engkau hanya ikut Tuhan tok. Tapi kenapa mereka marah? Kenapa mereka benci? Jawabannya ini, mereka tidak menyukai kebenaran. Saya tuliskan ya, orang-orang yang membenci adalah orang-orang yang tanpa sadar dipakai oleh iblis. Kenapa? Karena iblis tidak menyukai kebenaran Allah yang dinyatakan. Nanti saya jelaskan. Dan mereka tidak bisa berdalih lagi tentang dosa yang ada, sehingga tanpa alasan mereka menjadi pembenci. Makanya dalam ayat 25 dikatakan apa? Tetapi firman yang ada tertulis dalam kitab Taurat mereka harus digenapi. Mereka membenci aku tanpa alasan. Saya berulang kali sampaikan kepada Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tanya, kenapa mereka benci aku? Jawabannya tanpa alasan. Anda mau cari-cari sebabnya, kenapa tidak ada sebabnya? Pokoknya kira-kira seperti itu. Nah, ini yang saya mau jelaskan. Kenapa mereka tuh merasa terusik, mereka tidak suka dengan yang namanya kebenaran. Bapak Ibu perhatikan mulai dari ayat 21. Tetapi semuanya itu akan mereka lakukan terhadapmu karena namaku. Jadi Bapak Ibu perlu sadari, kenapa mereka benci? Karena Anda pengikut Tuhan. Kalau Anda bukan pengikut Tuhan, Anda tidak akan dibenci. Sebab mereka tidak mengenal Dia, mengenal Allah yang telah mengutus aku. Nah, ini yang penting ayat 22. Sekiranya aku tidak datang dan tidak berkata-kata kepada mereka, mereka tentu tidak berdosa. Tetapi sekarang mereka tidak mempunyai dalih bagi dosa mereka. Bapak Ibu baca ayat ini bingung enggak kira-kira? Bingung enggak? Coba dibaca dulu. Sekiranya aku tidak datang dan tidak berkata-kata kepada mereka, mereka tentu tidak berdosa. Tetapi sekarang mereka tidak mempunyai dalih dari dosa mereka. Jadi artinya begini, Yesus kan datang ke dunia untuk menebus dosa dan pelanggaran. Waktu Yesus datang ke dunia menyatakan kebenaran Allah. Waktu menyatakan kebenaran Allah, Yesus berkata apa? Bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah, itu selalu dikumandangkan. Nah, waktu berbicara tentang pertobatan, Tuhan itu mengajarkan tentang kebenaran. Kalau ingin bertobat, harus tinggalkan judi, harus meninggalkan zina, harus meninggalkan mabuk, harus meninggalkan yang jelek-jelek. Kalau tetap dilakukan bagaimana? Neraka, kira-kira gitu. Nah, ayat 22 itu seperti itu.
sekiranya aku tidak datang dan tidak berkata kata kepada mereka, mereka tentu tidak tahu kalau itu dosa, kira-kira gitu. Nah, karena Yesus sudah datang menyatakan dosa, sekarang mereka tidak mempunyai dalih bagi dosa mereka. Jadi artinya apa? Misalkan nih contoh nih, saya bilang kepada Rosa, Ros, aku ngomong seperti tadi, kamu tahu dosamu? Tahu Om. Nah waktu tahu dia kan tidak bisa menghindar. Nah waktu dia tidak bisa menghindar, dia nuduh saya. Gara-gara Om, saya jadi tahu dosa saya. Benci aku. Nah kira-kira gitu. Kenapa? Mereka tidak punya dalih untuk menghindari dosa. Nah sewaktu mereka sudah tidak bisa menghindar, mereka jengkel. Itu ditulis dalam ayat 24, ini kejengkelannya. 24. Sekiranya aku tidak melakukan pekerjaan di tengah-tengah mereka seperti yang tidak pernah dilakukan orang lain, mereka tentu tidak berdosa. Gara-gara Tuhan datang memberitahu soal dosa, mereka jadi berdosa gara-gara apa? Tahu tentang dosa. Tetapi sekarang walaupun mereka telah melihat semuanya itu, namun mereka membenci baik aku maupun Bapakku. Jadi dalam ayat 22 dan ayat 24 ini mengarahnya kepada si jahat, setan iblis yang menguasai manusia. Makanya kalau kita bicara soal kebenaran Allah kepada orang-orang yang belum kenal, kita beritakan Yesus adalah anak Allah, mereka mesti marah. Kita mau beribadah dengan benar, diganggu. Mendirikan gereja, diganggu. Padahal kalau bicara tentang kebenaran Allah, mereka itu tahu. Tapi kenapa mereka kok menolak? Karena mereka seperti orang yang dikuliti. Nah termasuk di dalam gereja. Gereja yang selalu bicara kebenaran Allah, gereja itu mesti sepi. Kenapa? Mereka nggak senang. Tapi coba gereja yang abu-abu, berita firman-nya itu hanya setengah-setengah. Lebih banyak kepada berita-berita yang sifatnya itu motivasi, mesti laris. Nah ini PR kita. Nah sewaktu kita mempunyai problem ini, Anda dibenci, Anda disalah-salahkan. Ayat 25 berkata, tetapi firman yang ada tertulis dalam kitab Taurat mereka harus digenapi. Ini ditulis dalam kitab Mazmur. Mereka membenci aku tanpa alasan. Makanya kadang-kadang ya, kita ini sebagai pemberita Injil, pelayan-pelayan Tuhan, termasuk Anda. Mungkin Anda sudah baik. Anda sudah menyuarakan kebenaran Allah. Tapi yang namanya komplain yang tidak ada alasannya, itu mesti selalu muncul. Termasuk saya ini, ya maaf kata, kenyang dengan komplain. Yang dikomplain apa? Khotbahnya suwi. Apalagi khotbah senengannya meden-medeni orang bicara berkat tapi bicara soal mati. Ya kenapa saya harus perlu sampaikan soal mati? Kita nanti akhirnya mati. Kita bukan hanya bicara soal berkat, berkat perlu. Saya juga perlu berkat. Orang mulai usik itu. Terus apalagi? Nah khotbah Alkitabiah. Lu pendeta ya nyekele Alkitab, masa kon cerita wayang kan nggak mungkin. Ini jadi masalah. Kenapa itu kok terus didengungkan? Mereka tidak menyukai kebenaran. Ya kalau seperti saya kan menyampaikan firman itu ya maaf kata mungkin masih cetak lah. Coba kalau seperti ketemunya kayak Pak Bekti yang sebentar-bentar ceritanya akhir zaman. Ceritanya nanti perang Armageddon, wong tambah merinding. Coba bayangkan itu. Tapi itu nanti pasti terjadi enggak? Pasti terjadi. Kan semuanya tinggal tunggu waktu.
Makanya hari ini kita dipersiapkan oleh Tuhan. Minggu yang lalu kita diperintahkan untuk menyenangkan hati Tuhan. Caranya bagaimana? Mengasihi orang lain. Hari ini kita diingatkan, meskipun kamu dibenci, Tuhan mengajarkan tetap berpegang teguh kepada kebenaran yang sudah diajarkan. Kenapa? Firman Tuhan berkata, barang siapa tetap teguh berdiri sampai kesudahannya, maka orang itu akan selamat. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan, besar setiamu Tuhan di hidupku. Walau ku harus berjalan, walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan, besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan, besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu Tuhan
kami malam hari ini memahami bahwa kerap kali iblis mencoba menipu daya hidup kami. Iblis menabur benci, iblis menabur aniaya. Selama ini kami dibingungkan dengan keadaan dan kondisi kami. Tetapi malam hari ini kami bersyukur kepada Tuhan. Tuhan menyingkapkan kebenaran perkataan firman-Nya. Sehingga selama ini segala sesuatu yang tersembunyi, yang membuat kami kerap kali merasa lemah, hari ini Tuhan ungkapkan untuk kami semuanya. Sehingga kami mengalami ketenangan, kami mengalami damai. Dan kami Tuhan sesudah mendengar apa yang Engkau sampaikan, kami mau terus waspada, kami tetap mau menjaga hati dan pikiran kami. Dan secara khusus Tuhan, kami tetap mau berpegang kepada kebenaran yang Tuhan sudah ajarkan. Dan kami mau selalu mengingat akan apa yang Tuhan janjikan. Dan kami percaya Tuhan, melalui apa yang Tuhan sudah sampaikan malam hari ini, kami boleh semakin kuat. Kami boleh semakin taat dan setia di dalam Tuhan. Sehingga ketika kami dibenci, ketika kami dicemburui, ketika kami dituduh, kami tidak lagi mau membalas. Tetapi kami belajar diam seperti Kristus. Setiap kali mengalami tuduhan, mengalami fitnahan, Dia tetap diam dan Dia tetap menghindar. Oleh karena itu Tuhan berkati akan setiap hal yang Tuhan sudah ajarkan untuk kami. Sehingga kami boleh semakin kuat. Sampai waktu kedatangan Tuhan yang kedua kali, Engkau melihat kami dalam kondisi yang tetap setia dan benar di hadapan Tuhan. Sehingga kami boleh sampai kepada kemuliaan yang Tuhan nyatakan. Terima kasih Bapa di surga. Sebentar kami akan berdoa untuk rekan-rekan kami yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Nanti Ibu Puji akan berdoa secara khusus untuk Pak Woto, Ibu Etik, di mana Ibu Etik sudah boleh kembali pulang ke rumahnya. Dipersilahkan. Malam hari ini kembali kami datang ke hadapan-Mu Tuhan. Kami bersatu hati. Pada malam hari ini kami bawa Pak Woto ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya kuasa-Mu dahsyat Tuhan. Kami percaya bilur-Mu masih sanggup menyembuhkan. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala kelemahan tubuh daripada Pak Woto diangkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan Yesus, kuasa-Mu dahsyat. Engkau luar biasa Tuhan. Engkau maha dahsyat, Engkau maha mulia. Engkau menjadikan Pak Woto kembali boleh sembuh. Dan bilur-bilur-Mu menyembuhkan, memulihkan. Kehendak-Mu lah yang jadi Tuhan. Karena kami percaya Tuhan Yesus, Engkau izinkan segala sesuatu boleh terjadi di dalam kehidupan Pak Woto. Ada maksud dan rencana Tuhan yang luar biasa agar kemuliaan-Mu boleh dinyatakan. Karena itu Tuhan, kami malam hari ini mengucap syukur Engkau masih memelihara Pak Woto sampai pada saat ini. Kami percaya bilur-Mu masih sanggup menyembuhkan. Kami percayakan seluruh organ tubuh daripada Pak Woto kembali digantikan dengan yang baru di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau memberkati dokter, para medis. Engkau juga memberkati obat-obat yang dikonsumsi maupun infus yang dipakai oleh Pak Woto. Engkau memberkati setiap peralatan medis. Engkau memberkati ruangan di mana Pak Woto boleh dirawat. Kami percayakan seluruhnya ke dalam tangan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berikan kekuatan kepada Mas Arief
untuk merawat, untuk menjaga Pak Woto ini Tuhan Yesus. Kekuatan ekstra Kau limpahkan kepada Mas Arief. Berdoa juga untuk Mas Febri, berikan kekuatan, ketenangan di dalam bekerja sehingga mata, hati dan pikirannya tidak tertuju kepada bapaknya yang saat ini sedang sakit, tetapi tertuju terus kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan keluarga ini ke dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa, mengucap syukur kalau Bu Ati boleh kembali ke rumah, berkumpul bersama keluarga. Biarlah lewat istirahatnya di rumah Tuhan tetap pemeliharaan-Mu sempurna dan Kau terus memulihkan keadaan daripada Bu Ati. Memberkati Pak Nanto, memberkati anak-anaknya Tuhan Yesus. Terima kasih untuk damai sukacita yang Kau limpahkan untuk saudara-saudara terkasih kami yang dalam kelemahan tubuh. Semuanya kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kekasih jiwa kami, juru selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Kami malam hari ini juga berdoa Tuhan, secara khusus untuk gereja di tempat ini. Kami mohon Tuhan supaya Engkau juga menambahkan jiwa-jiwa. Kami berdoa Tuhan, supaya jiwa-jiwa yang masih ada di luar sana, mereka yang perlu kasih karunia, Tuhan bisa mengirimkan dengan cara yang ajaib. Dan gereja-Mu di tempat ini Tuhan siap untuk melakukan seperti apa yang Tuhan inginkan. Dengan pengajaran yang sesuai dengan ajaran Kristus, biarlah gereja ini boleh menjadi satu sarana keselamatan, menjadi satu sarana berkat bagi orang-orang yang membutuhkan. Dan kami tahu Tuhan, rencana-Mu besar, rencana-Mu indah. Sebelum itu semuanya terjadi, biarlah Engkau memberkati, mengurapi kami, seluruh sidang jemaat yang ada di tempat ini. Mereka Engkau bekali, mereka Engkau persiapkan untuk menjadi laskar Kristus yang dipenuhi dengan urapan Roh Kudus, sehingga saat kami melayani orang-orang yang baru, Tuhan, nama-Mu saja yang dipuji, nama-Mu yang dipermuliakan, nama-Mu yang diagungkan. Sembunyikan kami semuanya di balik salib-Mu, sehingga yang nampak adalah kemuliaan Kristus di dalam diri kami. Kami percaya Tuhan, ketika kami meminta, Engkau yang akan memberikan. Ketika kami mengetuk pintu hati-Mu, Tuhan Kau yang akan membukakannya. Kami berpegang kepada janji-Mu dan kami meyakini gereja-Mu di tempat ini bisa menjadi satu gereja yang memenangkan jiwa-jiwa yang daripada Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk segenap pengurus, berdoa untuk kami semuanya yang mengambil bagian di dalam kepengurusan gereja di tempat ini, supaya Engkau Tuhan memberikan hati kepada kami semuanya, yaitu hati yang mengasihi jiwa-jiwa untuk Tuhan. Kami berdoa untuk keuangan gereja di tempat ini dicukupkan. Amen. Karena kami percaya Tuhan, kami punya Tuhan yang hebat. Amen. Punya Tuhan yang ajaib, yang bisa memberkati akan setiap jemaat-Mu untuk memberikan yang terbaik. Amen. Sehingga gereja ini Tuhan menjadi gereja yang mandiri, gereja yang kuat karena ada Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa di surga, dan kami juga berdoa untuk rekan-rekan kami yang sudah beberapa waktu, beberapa saat tidak datang ibadah. Mereka yang luka batin, mereka yang kecewa, apapun yang menjadi alasan mereka Tuhan, hamba-Mu mohon supaya Engkau yang menyembuhkan, Engkau yang merawat, dan Engkau yang menjamah mereka satu persatu, dan pada akhirnya mereka kembali datang untuk memuji, mempermuliakan nama Tuhan, dan beribadah kepada Tuhan yang hidup. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan tiba saatnya Tuhan, sekarang kami hendak berpisah. Sekarang kami mohon Tuhan supaya berkat-Mu turun dan mengalir atas kami semuanya. Sidang jemaat Tuhan terkasih, marilah kita bersama-sama mengangkat hati, mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Pulanglah dengan membawa berkat, damai sejahtera Allah Bapa di surga. Pulanglah dengan membawa kasih karunia Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus. Tuhan memberkati kita semuanya. Mulai dari malam hari ini sampai Maranatha datang yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus
kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Kita yang diberkati oleh Tuhan bersama-sama berkata, amin. Selamat pulang, Tuhan memberkati kita semuanya.